Profesi awalnya adalah seorang penjahit baju. Namun keinginannya untuk selalu berbagi ilmu pengetahuan membuat Rafika Johani akhirnya lebih banyak menghabiskan waktu untuk membuat pelatihan-pelatihan bagi ibu rumah tangga di sekitar rumahnya di Bandar Setia, Deli Serdang. Bersama sang suami, Profesor Amroini Drajat, Rafika lalu mendirikan Yayasan Bait Al-Hikmah pada 2004. Yayasan ini konsen untuk melatih masyarakat dengan berbagai life skill atau keterampilan hidup secara gratis. Rafika mengajarkan mulai dari membuat kerajinan dari bahan daur ulang, hantaran pengantin, hingga membuat batik. Masa sulit pandemi COVID-19 juga tak menyurutkan langkah Rafika dan suami memberikan lapangan pekerjaan kepada para ibu rumah tangga di sekitar rumahnya. Pemirsa, di antara banyak usaha yang jatuh dan orang-orang yang menyerah di masa pandemi, namun Rafika Johani atau yang akrab disapa Evi Amruni, seorang ibu rumah tangga yang beraktivitas sebagai perajin batik dan mengelola yayasan pelatihan life skill Bait Al-Hikmah, mengupayakan segala cara agar tetap dapat berbagi ilmu dan memberikan pekerjaan kepada ibu-ibu rumah tangga di sekitar Deli Serdang. Mulai dari membuat masker, hazmat, hingga kini kembali memproduksi batik yang sudah ekspansi keluar Sumatera. Sudah hadir bersama saya Ibu Evi Amruni. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Selamat datang di studio Selasar Budi. Sama-sama. Ibu, ini saya ingin mengawali cerita dulu tentang bagaimana awalnya Ibu ingin memberikan pelatihan keterampilan ya kepada masyarakat. Iya. Jadi awalnya itu Ibu di tahun 2002 itu Ibu kan pindah ke Medan. Kemudian di tempat tinggal yang sekarang ini Ibu sering jalan pagi sama Bapak. Sering jalan pagi, Ibu ngelihat masyarakat itu banyak yang duduk nyantai pagi-pagi yang seharusnya sibuk, itu kok nyantai ya gitu. Jadi Ibu pikir ini sebenarnya orang punya potensi. Ya, sama seperti ibu juga ibu rumah tangga gitu. Cuma banyak yang bisa kita lakukan di rumah di sela-sela kegiatan rumah tangga. Kemudian Ibu berpikir ingin berbagi, ingin berbagi dan Ibu konsultasi sama suami bagaimana, Bang, adik pengen latih, boleh kata Bapak, boleh. Terlalu banyak yang ada di kepala adik itu. Jadi silakan dibagi. Jadi dari situ saya ajak masyarakat. Diajak masyarakat dan ternyata mau. Memang sebenarnya bukan mereka tidak mau, cuma nggak ada kesempatan saja. Nggak ada kesempatan dan nggak ada peluang untuk belajar seperti itu. Jadi di situ Ibu mulai melatih. Ya. Dan waktu Ibu melatih, ada orang mengatakan itu nggak boleh loh kalau pelatihan hanya sekedar sering ngumpul-ngumpul, itu nanti disebut kegiatan ilegal. Jadi kalau memang niatnya mau membuat pelatihan, bikin aja yayasan. Disitulah kami membangun yayasan secara resmi, membuat yayasan secara resmi berakta notaris. Biar kegiatan kami itu nggak dikira yang macam-macam karena sering mengumpulkan orang banyak. Bersama Bapak itu Bu mendirikan? Bersama Bapak. Jadi kegiatan yang diberikan oleh yayasan apa aja Bu kepada masyarakat? Kegiatan itu sekitar keterampilan life skill. Jadi lembaga ini lembaga pendidikan dan pelatihan atau life skill keterampilan hidup. Jadi memang keterampilan yang memang dibutuhkan, yang diharapkan dengan berbekal keterampilan ini bisa menambah income untuk rumah tangga di rumah mereka. Selama ini Ibu sudah sejak 2002 ya Bu. Ibu melihat mengapa keterampilan ataupun life skill ini penting Bu untuk dimiliki oleh masyarakat? Sangat penting sekali. Walaupun suami mungkin ada gaji dan secara ekonomi mereka sudah lumayan.
Tapi kita, khususnya ibu rumah tangga itu sangat penting keterampilan. Itu terbukti ketika masa pandemi ini banyak suami yang di PHK. Benar. Yang tadinya suaminya di jualan atau buka kantin atau jualan di sekolah, sekolah tutup semua. Banyak yang tidak punya penghasilan dan itu banyak sekali. Istri yang punya keterampilan menjahit ini sangat penting sekali, sangat menolong. Di situ terbukti yang selama ini mungkin tidak begitu dipedulikan, hanya bisa jahit, yang penting bisa jahit baju-baju yang koyak, udah cukup itu aja. Ternyata di masa pandemi ini, waktu ibu merekrut orang yang banyak untuk menerima jahitan baju hazmat dan masker, dan mereka ini yang tadinya menjahit tuh nggak merasa dirasanya penting, tapi dia bisa, itu yang ibu rekrut. Ada berapa ibu rumah tangga atau perempuan, Bu, yang terbantu? Yang merekrut yang baru. Itu hampir 100 orang. Wow. Dan itu bukan sengaja kita mencarinya. Mereka tiap hari datang. Dengar di sana ada kerjaan. Di masa pandemi siapa sih yang buka lowongan pekerjaan? Karena mereka mendengar, mereka datang. Datang tiap hari. Bahkan ada yang kalau udah ibu bilang sudah nggak ada lagi yang bisa dibagi kerjaannya, nggak mau pulang, nunggu di situ. Jadi akhirnya saya rezeki, berarti rezeki dia ini ada di sini. Saya kasih aja kain-kain, udah buat masker, Bu. Terserah entah kayak mana menjualnya. Saya yang penting mudah-mudahan ada rezeki, itu saja yang terpikir. Bu, Agnes ingin mendengar bagaimana cerita ya dari ibu-ibu ataupun perempuan yang datang ke ibu. Gimana sih kondisi perekonomian mereka gitu? Menurut pengamatannya ibu? Kebanyakan itu ada yang suaminya dalam kondisi sakit. Ada yang memang di PHK. Ada yang memang sulit mendapat kerjaan. Jadi memang itu tadi pentingnya pentingnya keterampilan untuk kita, khususnya ibu-ibu rumah tangga ini. Ketika suami masih bisa menghasilkan itu iya. Satu saat seburuk-buruknya sakit, nggak bisa menghasilkan lagi, kita yang memang harus bergerak menjadi penopangnya. Jadi itu sangat penting. Keterampilan apa aja sebenarnya, nggak harus menjahit, memasak dia bisa jualan apa aja. Makanya kita di yayasan itu ada keterampilan memasaknya juga ada, menjahit ada, membatik ada, dan merangkai bunga, membuat hantaran, mendaur ulang limbah juga ada. Ya, mendaur ulang. Ya. Penting. Berarti memang mengajarkan kepada perempuan-perempuan, ibu rumah tangga untuk berdaya ya, Bu, untuk mandiri secara ekonomi. Iya, jadi tujuannya itu memberdayakan ibu-ibu rumah tangga, remaja-remaja atau remaja putra juga bisa kita latih. Itu supaya intinya yaitu bisa menambah ekonomi rumah tangga. Jika dahulu Rafika lebih banyak memberikan pelatihan-pelatihan membatik kepada masyarakat, kini dia mulai konsen untuk memproduksi batik dengan motif khas Sumatera Utara. Rafika mengajak orang-orang yang pernah dilatihnya untuk membuat batik langgam, nama brand yang disematkannya pada produk batiknya. Rafika berusaha turut melestarikan motif-motif khas Sumatera Utara dengan mengaplikasikannya pada batik langgam. Kekayaan Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai 8 etnis menjadi potensi yang berusaha dimanfaatkan Rafika lewat produksi batiknya. Nah, Ibu, saya dengar juga Ibu mendanai pelatihan-pelatihan ini itu dari hasil uang sendiri ya, Bu, usaha sendiri. Boleh cerita seperti apa? Ya, jadi saya selain di yayasan kan punya juga usaha langgam batik dan souvenir. Suami juga seorang dosen, dan kami bersepakat untuk bersedekah itu tidak harus dengan uang, tidak harus dengan benda, tapi dengan ilmu. Jadi
Sebenarnya pelatihan nggak banyak-banyak sih kami mengeluarkan, cuma ada rezeki kita sisihkan. Ada rezeki, jadi kalau dana yayasan itu sendiri karena memang murni dari kami itu ya terbatas ya. Kita juga terbatas ya semampunya kita. Kalaupun ada kami membuat pelatihan, kami bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, itu kita ketika kita mengusulkan program itu kita ambil. Tapi kami juga nggak mau asal ambil, mengusulkan proposal ambil itu tidak mau. Saya mau itu, kami mau itu yang jelas. Ini yang kami latih mau kami buat kemana. Itu harus jelas. Karena sebenarnya masyarakat itu tidak hanya butuh pelatihan, tapi pekerjaan. Pekerjaan yang paling penting. Karena banyak pengalaman ibu yang udah sering melatih sampai ke Aceh, ke luar Sumatera itu. Ketika kita sekian lama kemudian kita bertanya kemana, mereka tidak membuat yang seperti hasil yang dilatihkan, malah memilih pekerjaan lain. Jadi sebenarnya mereka itu butuh pekerjaan, karena yang dilatih itu tidak bisa kita menuntutnya untuk berwirausaha sendiri, karena untuk berwirausaha membuka satu usaha juga perlu modal. Perlu pemasaran. Betul. Dan biasanya yang orang punya usaha itu memang ada ini potensi entrepreneur yang ada, memang sudah jiwa entrepreneurnya itu sudah ada. Gitu. Iya. Nah Ibu kan juga seperti Ibu bilang tadi, Ibu punya usaha langgam batik ya Bu. Nah boleh cerita awalnya Ibu mendirikan ini seperti apa? Kebetulan suami orang Jawa ya. Iya. Memang keluarganya pembatik. Okay. Akhirnya saya belajar membatik. Dan tapi bukan untuk motif-motif yang seperti yang di Jawa, kita punya motif dan ornamen daerah yang memang harus kita perkenalkan keluar. Saya buat brandnya langgam, karena langgam ini adalah cara, ya, dalam kamus besar bahasa Indonesia itu adalah cara, ragam dan cara kita. Inilah cara saya memperkenalkan motif Sumatera Utara itu dengan melalui selembar batik, itu kan. Makanya saya sebut langgam. Langgam batik. Nah, kalau orang-orang yang Ibu latih juga dipekerjakan di langgam batik atau gimana, Bu? Ya. Jadi yang kalau yang membatik memang saya latih dari nol. Semua yang kerja di langgam batik itu saya latih dari nol. Oke. Saya latih dulu, kemudian saya pekerjakan. Yang menjahit, kita kan produksi baju-baju jadi ya. Yang menjahit itu saya latih. Yang kemarin seperti kemarin kita baru dapat kebetulan langgam itu juga binaan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia itu mengajak kita untuk dilatih mendesain pakaian dan menjahit. Saya utus anggota ada 4 orang, alhamdulillah lolos semua. Hasil pelatihan itulah yang saya sebar ke masyarakat. Yang mana masyarakat yang kami latih ulang dari BI transfer ilmu ini kami jadikan mitra untuk usaha. Jadi tidak rekrut sebagai anggota atau pegawai langgam secara tetap, tapi mereka jadikan mitra ketika ada pekerjaan kita limpahkan. Mitra usaha gitu ya Bu? Iya, mitra usaha. Jadi dia boleh cari ngambil jahitan dari tempat lain ya silahkan. Tapi ke kita juga, jadi kita jadikan mitra seperti itu. Kalau langgam batik ini kayak tadi Ibu bilang ya, punya motif tersendiri Sumatera Utara. Apa saja Bu? Apakah hanya motif Batak atau gimana? Motifnya? Motif ornamen kebanyakan itu, ornamen daerah. Jadi kayak Batak Toba itu ada Gorga Dalihan Natolu, Simalungun seperti yang saya pakai, si Hilap Bajaronggi, motif Simalungun ya. Iya. Kemudian kalau Melayu itu ada motif pucuk rebung, ada motif bunga bintang, ada bunga bogan, dan banyak dan kaya sekali itu, ratusan motif itu ada. Jadi itu yang bisa kita kembangkan. Jadi kita modalnya itu motif. Jadi batik kita nggak sama dengan yang di Jawa. Dengan batik-batik yang lain ya, terutama yang di Jawa ya. Yang dengan Jawa, ini ya khususnya yang di Jawa ya, karena batik itu berasal dari Jawa itu tidak sama. Nah Bu, perkembangan langgam batik juga kan sudah ekspansi sampai keluar Sumatera Utara ya Bu. Gimana ceritanya nih Bu? Karena berawal dari ibu-ibu yang sudah nyaman bekerja sama saya itu, ketika kerjaan membuat hazmat itu sudah tidak ada, lah ini mau dikemanakan?
Jadi istilahnya ibu-ibu, ibu kalau nggak ibu nggak produksi, kami mau gajinya dari mana? Kalau kami nggak bergaji nanti periuk kami telungkup, katanya seperti itu. Jadi dengar itu nggak tega ya kita. Jadi akhirnya kita oke, kalau gitu saya besarkan usaha. Kemudian saya pindah, saya bangun tempat yang lebih luas. Jadi saya supaya bisa merekrut ibu-ibu ini kembali. Walaupun tidak semuanya, nggak sampai separuh yang bisa saya rekrut. Karena yang lain itu karena sudah tidak ada pekerjaan lagi di saya, ada yang malah pulang kampung karena nggak mampu bertahan lagi. Sebenarnya sedih ya. Mereka bekerja kan ada produk yang dihasilkan. Nih produk ini mau dikemanain ini, gitu. Jadi saya berusaha menjualnya keluar dari Sumatera Utara karena kita produknya kami bilang unik. Unik kalau di tempat orang yang jarang melihat atau nggak pernah melihat. Kalau tempat kita sendiri sih udah biasa ya. Jadi karena saya menggolongkan ini produk kami unik, saya harus lempar keluar supaya mereka yang melihat itu memang betul-betul unik. Daerah mana aja Bu yang sudah Untuk sementara ini saya baru berani di Jakarta karena kebetulan juga ada relasi yang bisa ikut mengembangkan di sana. Baik Ibu. Nah pemirsa, sebelum kita kembali ngobrol dengan Ibu Evi Amruni, kita akan melihat seperti apa komentar orang-orang yang pernah mendapatkan pelatihan dari Ibu Evi Amruni dan Bait Al-Hikmah. Kita lihat dalam tayangan berikut. Manfaatnya kita bisa mendapatkan ilmu, pengetahuannya, bisa pandailah mengerjakannya yang tadinya kita tidak tahu, jadi tahu cara pengerjaan batik itu seperti apa. Seperti itulah. Ya harapannya ya kalau bisa ya terus berkembang lah, terus menetap bekerja seperti ini. Oh, di sini saya sudah lama di sini. Pertama latihan menjahit, kedua membuat souvenir, ketiga membatik. Kedepannya bisa lebih berkembang, bisa menjangkau masyarakat lebih luas, bisa memberdayakan wanita-wanita lebih banyak lagi supaya bisa berkarya. Baik, kalau harapan yang saya inginkan adalah agar pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Bu Evi Amruni ini akan terus berlanjut dan berkembang, dan juga yang dilatih pun juga akan semakin banyak, sehingga manfaat daripada pelatihan itu akan bisa dirasakan oleh orang-orang yang dalam tanda petik memiliki kebutuhan akan pelatihan tersebut. Ya. Ibu, apa sih suka dukanya ya mengelola Yayasan Pelatihan Bait Al-Hikmah yang memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan ini ke masyarakat? Ya, suka dukanya itu ya, kadang yang mau kita latih itu kan tidak mendapat izin dari suami. Ada juga kalau saya diminta melatih keluar daerah gitu. Keluar daerah pernah saya melatih ke Sibolga itu, sampai melatih daur ulang limbah pantai di Sibolga itu sayanya harus mengorbankan keluarga yang saya tinggal. Jadi ada ininya ya, kadang seperti kaki melangkah tapi satu kaki seperti dipegang gitu. Walaupun saya sudah izin, suami itu sudah izin, cuma itu tadi ada rasa kok ini ya gitu. Jadi saya berangkat juga dengan izin suami dan anak-anak. Dan kadang malah kalau misalnya bisa saya bawa anak. Pas anak-anak libur saya bawa gitu. Itu tempat yang jauh-jauh ini, kadang ke Nias. Itu jadi saya meninggalkan keluarga sampai sekian lama. Melatih di Nias selalu daur ulang limbah juga. Kemudian ke ini di tebing tuh malah sampai sebulan gitu. Jadi saya pernah wirawiri dari tebing Medan itu. Waktu ke Aceh juga itu melatih itu di ID, tapi dia penginapannya itu di Langsa. Di situ waktu itu hujan banjir sebesar-besarnya, saya melewati ID Langsa itu ada 1 jam perjalanan. Kalau Sibolga kemarin kita harus menyeberangi jembatan gantung yang panjang sekali yang harus dilalui. Itu memang betul-betul menguji mental juga itu. Tapi tetap semangat ya Bu memberikan. Insya Allah tetap semangat. Nah Bu, hingga saat ini sudah berapa banyak Bu yang terbantu ya masyarakat dari pelatihan-pelatihannya Ibu gitu? Itu kalau di jumlah yang kita latih itu mungkin sudah ratusan ya. Pernah juga saya melatih di penjara wanita, membatik penjara wanita kerjasama dengan
Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kemudian juga ada pernah pelatihan masyarakat, satu masyarakat masal. Pernah juga ada melatih ke Aceh Singkil, itu daur ulang limbah ampas tahu. Itu diolah jadi panganan yang baru gitu. Itu sudah memang banyak sekali ya ratusan. Dan saya dengar di Aceh Singkil sekarang malah udah jadi Aceh Dirimonya itu malah jadi oleh-oleh khas masyarakat sana yang dilatih itu. Jadi ada juga yang sudah bikin usaha sendiri, jahitan sendiri, kayak di tebing sendiri itu, batik di tebing itu waktu itu saya yang melatih mereka, dan alhamdulillah sekarang mereka berkembang dan tetap berkomunikasi dengan kami. Luar biasa. Ibu kan juga yang seperti Ibu bilang tadi ya, Ibu mengolah limbah ya Bu, limbah sampah plastik begitu ya Bu. Itu dijadikan apa Bu? Limbah itu kalau sekarang ini yang saya olah itu limbah batik, untuk batik ya. Saya mengolah dari sampah-sampah seperti kulit-kulit bawang merah, kulit jengkol itu jadi pewarna batik. Pewarna batik. Pewarna alami. Pewarna batik. Kalaupun saya pakai warna sintetis, saya sangat meminimalkan untuk tidak mencemari lingkungan dengan teknik tidak pencerupan tapi dikuas. Jadi tidak ada warna yang menetes mengotori tanah itu tadi. Jadi saya minimalkan karena memang dari dulu saya awalnya itu memang juga ke lingkungan ya. Jadi ketika saya produksi ini saya harus bertahan tetap mencari cara supaya meminimalkan pencemaran. Ibu sepertinya memang sudah passionnya ya berbagi ilmu kepada masyarakat. Sampai kapan ini Bu ingin terus memberikan pelatihan dan mungkin pesan ya yang bisa Ibu sampaikan kepada masyarakat yang saat ini masih berjuang ya Bu di tengah pandemi ini? Insya Allah saya bertekad sampai akhir. Wow, luar biasa. Sampai akhir di badan. Malah saya ingin menikmati hari tua itu untuk menikmati hari tua itu dengan pelatihan-pelatihan. Usaha ini akan saya lepas, saya kasih ke anak-anak dan saya akan menikmati hari tua saya itu dengan lingkungan pesantren kewirausahaan. Itu saya akan menikmati hari tua saya. Baik, terima kasih Ibu Evi untuk hari ini sudah mau berbagi dengan kami. Nah pemirsa, dari Ibu Evi Amruni, hari ini kita belajar tentang bagaimana menjadikan ilmu yang kita miliki bermanfaat. Ilmu yang kita bagi dapat membuat orang lain bangkit, mandiri, bahkan bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada yang lain. Kita juga belajar tentang kegiatan Ibu Evi menghadapi masa sulit pandemi, menjadikan kesulitan sebagai peluang. Mari jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain, tetap jaga kesehatan Anda dengan menerapkan protokol kesehatan. Saya Agnes Nambela pamit, sampai jumpa.